Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas tentang hermeneutika barat yang kelima. Periodisasi yang kelima, periodisasi masuk ke masa-masa kontemporer. Ya, siapa dia? Jos Gracia. Nah, ya. Jos Gracia. Kalau kemarin kita sudah berkenalan dan Samehat, Delvi, Betty dan kawan-kawan, pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Jos Gracia dan relevansinya terhadap kajian hadis. Bagaimanakah pemikiran Jos Gracia dan keterkaitannya dengan kajian hadis? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita bicara tentang pemikiran Gracia dan lain-lain dan relevansinya terhadap kajian hadis, mari kita berkenalan dulu dengan siapa Jos Gracia itu. Jos Gracia adalah seorang tokoh kontemporer ya, yang lahir di Kuba pada tahun 1942. Berarti Amerika Latin ini ya pemirsa. Nah, kemudian dia menjadi guru pengajar filsafat di Universitas Buffalo, menjadi guru besar di Universitas New York, kemudian menjadi dosen perbandingan literatur sejak tahun 2008. Nah, dari beberapa sedikit pemaparan ini menunjukkan bahwasanya Jos Gracia memang konsentrasi terhadap filsafat. Nah, hermeneutika, pemikiran hermeneutika Jos Gracia itu dituangkan dalam dua buku opusnya. Yang pertama adalah Theory of Textuality, yang kedua adalah tentang teks, ontologi, status dan sebagainya. Kita masuk ke pemikirannya Hermeneutika Gracia. Ya, kita awali dengan interpretasi. Nah, secara umum interpretasi itu dipahami tiga menurut Gracia, yaitu adalah memaknai, menerjemahkan, dan memahami. Ini secara umum. Gagasan ini oleh Gracia ditolak. Tidak setuju Gracia terhadap makna interpretasi secara umum ini. Menurut Gracia, bahwasanya interpretasi itu adalah ya, yang namanya interpretasi adalah bukan memahami, bukan memaknai, atau bukan menuju. Saya kan interpretasi adalah teks ini adalah Sarah Bukhari. Yang dinamakan tafsir atau interpretasi menurut Jos Gracia itu adalah ya sarannya ini. Ya, di mana ada komentar mu'alifnya mu'alif sarah sama hadis Bukhari. Kalau komentar mu'alif sarahnya sendiri itu belum dinamakan tafsir, itu belum dinamakan interpretasi. Begitu pula dengan Sahih Bukhari. Ya. Jadi ini adalah satu kesatuan ya antara Sahih Bukhari dan komentar yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, inilah yang dinamakan interpretasi menurut Jos Gracia. Maka dalam pemikiran Gracia itu ada tiga faktor penting dalam interpretasi yang saling berkaitan yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Yaitu adalah yang pertama istilahnya Gracia itu adalah interpretandum. Atau bisa diistilahkan dengan atau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu adalah teks yang ditafsirkan. Ini interpretan. Kemudian yang kedua adalah interpretan. Apa itu interpretan? Adalah teks atau keterangan tambahan yang dihasilkan oleh penafsir. Dan ketiga adalah penafsir itu sendiri. Nah, tadi yang saya dengarkan Syarah Bukhari itu ya keterangan tambahan dari mu'alifnya itu ada interpretan. Sedangkan hadisnya itu adalah interpretan. Nah, ini yang harus dipahami oleh dalam pemikiran Gracia. Nah, meskipun tiga faktor ini itu begitu ya begitu penting, tapi bagi Gracia menimbulkan problem. Nah, problemnya ada di dua hal menurut Gracia. Yang pertama adalah problem tentang teks. Ya, maka eh, kita tidak tahu apakah benar teks yang sedang dihadapi oleh mufassir, ya, seorang penafsir itu adalah teks asli atau tidak. Ya, hadis Nabi ya yang diproduksi pada sekitar 600 Masehi. Nah, kan kita tidak tahu bahwasanya apakah benar itu tulisannya seperti itu atau tidak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua bahwasanya keberadaan tersebut itu kan sulit untuk dijangkau atau sulit untuk
diatasi. Kita hidup pada tahun 2023, Nabi hidup sekitar pada tahun 600. Apakah kita bisa mengakses hadis-hadis Nabi tersebut? Ya, ini 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 dilema. Ya, ini dilema menurut Gracia. Oleh karena itu, Gracia kemudian membuat sebuah tipologi-tipologi tentang teks, tipologi-tipologi tentang tafsirnya. Tipologi pertama yang dibuat oleh Gracia itu adalah tentang tipologi. Dalam pemikiran Gracia bahwasanya teks itu ada tiga macam, tiga jenis. Yang pertama adalah aktual, yang kedua adalah intens, dan yang ketiga adalah ideal. Aktual teks itu apa? Aktual teks itu adalah teks yang saat ini ada atau dulunya pernah ada di beberapa titik. Ya, jadi aktual tag itu ya, ini adalah tag yang asli ya. Nggak tahu itu sekarang masih ada atau tidak. Nah, aktual tag sendiri itu sama Gracia dibagi menjadi tiga, teks historis, teks kontemporer, dan teks intermediary. Nah, atau teks historis, intermediary, dan kontemporer. Apa itu teks historis? Teks historis itu adalah teks yang dihasilkan oleh penulis historis. Nah, berarti kalau Nabi, kalau hadis ya berarti konteksnya adalah Nabi Muhammad SAW atau para sahabat. Ya, itu adalah teks historisnya, autor historisnya. Kemudian apa itu teks intermediary? Teks ini sebenarnya bukan historis, bukan kontemporer, tetapi ini pernah ada. Kalau kontemporer itu kan jelas. Teks yang hari ini yang kita baca, ya, yang pada tahun 2023 yang kita baca, itu jelas kan tulisan-tulisannya hadis itu pasti sudah berbeda pada ketika tulisan-tulisan ini pada tahun 600 Masehi ya. Teks intermediari ini adalah teks yang dulunya ada tapi sekarang nggak ada, tapi bukan historis. Ya, contohnya adalah teks-teks yang mungkin ditulis oleh para ulama pada tahun 1000 Masehi, 1500 Masehi. Dulu eksis. Itu menjadi teks kontemporer pada zamannya. Tetapi hari ini kita tidak bisa menemukannya. Ya, maka teks intermediari ini kalau di dalam kajian naskah ini adalah menjadi eh, naskah kuno yang sangat eh, bisa dibilang ini sangat berharga. Kenapa? Kenapa? Karena ini yang menjembatani antara teks historis kepada teks kontemporer. Apakah sama atau tidak? Nah, bagaimana dengan intended text? Nah, jadi seorang mufasir atau seorang penulis, seorang autor itu ketika dalam proses menulis menurut Gracia itu ada proses dinamika pemikiran. Ya, kadang kita itu menulis kemudian delete, menulis delete. Nah, apa yang kita print hari ini, apa yang kita sampaikan pada hari ini itu prosesnya panjang. Ya, intent dan teks itu adalah teks-teks yang sebenarnya seharusnya ada, tetapi itu tidak ada. Ya, tidak pernah dihasilkan. Ya, kenapa? Karena ada proses delete, 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 revisi, revisi, dan revisi. Ini adalah intent. Kemudian ada ideal tag. Nah, ideal tag ini biasanya ini juga para para ulama kita, para itu bersikap ideal tag. Ideal tag ini adalah biasanya posisinya adalah sebagai autor-autor editor, ya, sebagai penulis editorial, gitu ya. Kalau kalau di dalam khazanah pesantren, ketika kita membaca, ada seorang pembaca itu merasa, oh sebenarnya tulisannya tidak seperti ini, tetapi bunyinya seperti A, bukan seperti B ini yang ditulis di dalam kitab ini. Ini pasti salah cetak dan lain-lain. Maka kemudian dibetulkan oleh sang pembacanya. Ya, ini yang dihasilkan oleh pembaca, oleh autor karena proses pembacaan terhadap teks tertentu, nah ini adalah ideal teks. Kenapa jalan belum tentu loh ya? Apa yang dihasilkan oleh seorang autor ya ketika membaca ini adalah benar-benar yang diinginkan oleh si penulis atau si autor aslinya, autor historisnya. Oleh karena itu dalam bahasa pesantren ketika kita menganggap oh ini ada kesalahan cetak dan lain-lain, maka diminta untuk menuliskan la'allahu shawab. Ya, siapa tahu ini loh yang benar. Selanjutnya kita bicara tentang
fungsi penafsiran. Menurut Gracia, bahwasanya fungsi penafsiran itu ada tiga. Yang pertama adalah fungsi historis, yang kemudian yang kedua adalah fungsi meaning, yang terakhir adalah fungsi aplikatif. Apa itu fungsi historis? Jadi fungsi historis itu adalah proses penafsiran yang memiliki tujuan untuk mengembalikan pemahaman, mengembalikan makna yang dipahami oleh pengarang teks dan pembaca sesamanya. Nah, ini sama kayak macam romantik ya, yang selama dan kawan-kawan itu. Nah, jadi fungsi historis itu satu. Kemudian yang kedua adalah fungsi meaning. Apa itu fungsi meaning? Fungsi meaning itu merupakan sebuah upaya untuk memahami, untuk memahami teks dan memahamkan kepada para pembaca atas makna teks yang terkandung. Baik itu pemahaman yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca sesamanya maupun saat ini si penafsir itu hidup. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemudian dalam hal fungsi ini kemudian Gracia menawarkan yaitu yang namanya penafsiran rasio penafsiran ya, atau penafsiran yang bahasa saya itu ada penafsirannya proporsional. Dan terakhir itu adalah fungsi. Jadi seorang penafsir itu harus memiliki tujuan ketika dia memiliki memposisikan diri ya ini aplikatif nih. Berarti apapun yang dihasilkan oleh si mufasir ketika menafsirkan itu tujuannya itu cuma satu, yaitu memberikan sumbangsi, memberikan solusi terhadap problem kekinian yang terjadi di masyarakat pada zaman mufasir itu berada. Nah, ini tiga fungsi ini sehingga kalau melihat maka posisi autor, teks dan reader itu berimbang dalam hal kedudukan dan posisinya dalam bingkai penafsiran yang digagas oleh Gracia. Sudah dijelaskan bahwasanya ada yang namanya fungsi ini, fungsi memahami atau memproduksi makna. Nah, Gracia sudah menggarisbawahi bahwasanya ketika kita sedang memproduksi sebuah makna, nah, untuk saat ini ya fungsi ini, maka Gracia memberikan warning bahwasanya semua teks yang ada yang diproduksi oleh autor yang ada di dunia ini memiliki fungsi budaya masing-masing. Tidak hanya autor yang terikat dengan budaya, tetapi teks itu juga terikat dengan budaya. Nah, memiliki fungsi budaya. Gracia memiliki 12 fungsi budaya yang terkandung di dalamnya. Ya, ada yang namanya legal, ada yang namanya literary, religius, politik dan sebagainya. Nah, ini ketika kajian hadis sangat penting ini. Kenapa? Karena dalam dari pengembangan hadis, ketika memahami hadis itu harus melihat posisi dan kedudukan Nabi. Nah, ini sangat ketemu antara gagasan Gracia dengan kajian hadisnya. Jadi ketika kita memahami teks, nah, kita harus tahu ini, nah, teks ini memiliki fungsi apa. Jangan sampai si autor historisnya, autor aslinya itu berkedudukan sebagai politik. Ya, kemudian teks budaya yang terkandung di dalam teks yang politik, tetapi kemudian dipahami di luar budaya yang dimiliki hal tersebut. Nah, ini kan berarti sudah melenceng jauh dari makna yang diinginkan oleh si autor dalam memahami atau dalam memproduksi teks tersebut. Jadi ketika sudah saya jelaskan bahwasanya ketika seorang mufasir memilih fungsi sebagai interpretasinya, tafsirnya itu adalah fungsi meaning atau fungsi aktif, maka Gracia coba menawarkan supaya hasilnya itu adalah hasil yang proporsional. Nah, kalau dilihat dari skema yang ditawarkan di atas ini, maka kita lihat, kita bisa melihat bahwasanya dari genealogi pemikiran Gracia itu Gracia bisa dikategorikan sebagai tokoh hermeneutik yang subjektif pun objektif.
Objektif kenapa? Karena antara reader, author, dan tag itu memiliki atau berfungsi semuanya, memiliki kedudukan semuanya dalam hal ketika menafsirkan. Tetapi ketika pada tahap terakhir ya, ketika seseorang itu harus memutuskan, oh ini mana yang tepat untuk diproduksi, oh ini mana yang tepat yang diberikan sebagai solusi problem kekinian. Nah itu kan ada sisi subjektifnya. Maka menurut Profesor Dr. Sairun Zahmudin, Gracia dikategorikan sebagai subjektif hukum objektif. Sama halnya kayak tokoh hermeneutika klasik yaitu Gadamer. Nah, menjadi pertanyaan sekarang ya yang ditunggu-tunggu, bagaimana kemudian relasi terhadap kajian itu? Tadi sedikit sudah saya singgung di depan bahwasanya ketika Gracia memiliki teori tentang interpretandum, ya bahwasanya ketika seseorang mau menafsirkan maka harus interpretandumnya harus jelas dulu ini, ya, ya atau teks yang harus apa yang ditafsirkan harus jelas dulu. Maka di dalam kajian hadis ini ada yang namanya takhrijul hadis, ya, baik itu secara tematik atau apa ya, silakan. Nah ini kemudian tentang tipologi teks ya, faktual dan ya ini termasuk dari yang namanya kajian kritik ya, kritik sanad dan kritik matan ya. Bahwasanya kita itu harus eh, apa ya, memastikan bahwasanya baik dari sisi matan atau sanadnya itu juga memiliki ketersambungan ya, memiliki sebuah yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik ini adalah tentang fungsi budaya teks ya. Ada salah satu hadis tentang jihad, bahwasanya hadisnya itu adalah tentang tata dina lisul. Maka nah, hadis tersebut kalau dari fungsi budaya teks itu adalah fungsi politik ya. Selain fungsi politik adalah fungsi semangat ya, untuk memberikan semangat. Karena apa? Karena dalam cara-cara hadis ya baik itu di cara Bukhari dan Muslim ini menunjukkan ada sebuah peristiwa peperangan ketika Nabi Muhammad sedang melakukan peperangan ya. Nah, ini kalau diartikan dengan fungsi budaya teks, nah, tidak sesuai dengan fungsi budaya teks, maka ini ya yang dipahami oleh orang-orang ekstremis, ya bahwasanya eh, orang itu harus menghumuskan pedang untuk mencapai kepada surganya. Nah, padahal kalau dengan fungsi budaya teks seperti ini, maka itu tidak bisa ya dipahami sebagai sebuah sarana untuk sampai ke surga. Karena apa? Karena bahasanya adalah bahasa metaforis ya. Bahasanya adalah bahasa metaforis seperti itu. Maka secara moderat maka bisa dipahami bahwasanya kita umat Islam meskipun dengan dalil hadis hadis jihad bahwa al jannah tadi suyuf, maka Eh, surga itu isinya apa sih? Ya, surga isinya adalah kasih sayang. Ya, sebuah rahmat, sebuah imbalan. Maka orang itu tidak harus dengan pedang secara fisik. Islam itu diartikan sebagai sesuatu yang pasrah dengan kasih sayang. Maka orang itu bisa masuk ke surga kalau memang bisa menunjukkan kasih sayangnya, rahmat eh, ya kepada umat manusia, tidak hanya kepada muslim. Nah, dengan seperti ini tahta dilalis suyuf ya dipahami dengan hermeneutikanya yang Gracia ya dengan pendekatan moderat. Wah, kita menjadi moderat ya. Kita akan menjadi orang-orang yang moderat yang tidak serta-merta harus mengangkat pedang untuk masuk ke surga, tetapi dengan kita menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kasih sayang, ini adalah sudah memaknai hadis al-jannah tata suyuf begitu. Demikian yang bisa kami yang bisa saya sampaikan tentang hermeneutika hadis pemikiran disgresial dan relevansinya terhadap kajian hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sampai jumpa pada video-video selanjutnya tentang materi-materi hermeneutika. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.